Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Ubaidillah beserta Ibu Dubes, yang sama-sama kita muliakan seluruh home staff, lokal staff KBRI, yang juga selalu kita muliakan Bapak Presiden Permai yang sangat ganteng. Ini heran saya, berapa kali acara maulid kok kegantengannya naik. Juga seluruh penasihat Permai dan seluruh jajaran pengurus Permai, serta yang tidak lupa kita muliakan dan kita sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Panitia yang telah berjuang untuk suksesnya acara pada malam hari ini. Juga yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC kita yang juga tidak kalah gantengnya dengan Pak Ketua. Sama-sama ganteng, beda umur saja mungkin. Tapi kalau Pak Presiden sama mudanya, MC itu kalah ganteng dengan Pak Presiden. Insya Allah kita akan membincangkan sebagaimana tajuk dituliskan dalam pengumuman, yaitu tentang kehebatan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita mendengar umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling hebat dibandingkan umat para nabi terdahulu. Tapi kalau kita ditanya, kenapa begitu? Nah, tidak semua tahu jawabannya. Ya paling enak kita sebut, ya kata Ustadz kayak gitu, jadi ya pokoknya begitulah. Tapi pada malam hari ini kita akan coba pelajari dan kaji itu berdasarkan riwayat, bukan berdasarkan katanya. Jadi antara bukti dan penyebab kenapa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tidak lain adalah kita ini, adalah umat terhebat dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Jadi kalau yang hadir pada malam hari ini ada merasa, oh saya biasa-biasa saja, saya tidak hebat, wah, itu wajib taubat. Karena kita ini wajib merasa hebat. Sebab apa? Sebab kita ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi kita ini mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena kita ini dipilih menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perintah Allah falyafrahu, wajib kita ini merasa bangga. Jadi kalau ada yang sekarang merasa, oh minder, saya ini orang kecil Pak, saya bukan siapa-siapa, itu wajib taubat. Karena ajaran Allah, kita ini dipilih sebagai umat Nabi Muhammad, perintah Allah falyafrahu, kita wajib merasa bangga. Kenapa bangga? Karena kita ini umat Nabi Muhammad. Karena kita ini anak buah Nabi Muhammad. Menjadi anak buah bupati aja bangga. Anak buah bupati. Anak buah Pak Camat aja bangga. Ini anak buah Pak Camat. Sekarang kita jadi anak buah Nabi Muhammad harus lebih bangga lagi. Bangga. Kenapa? Karena kita ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa umat Nabi Muhammad ini terhebat?
bukti nyata adalah karena hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan tugas nabinya selepas Nabi wafat. Jadi hanya umat Nabi Muhammad yang dapat melanjutkan tugas Nabi untuk berdakwah setelah Nabi wafat. Ini beda dengan umat-umat terdahulu. Semua umat terdahulu begitu nabinya wafat, agamanya selesai, Pak. Nabinya meninggal, agamanya habis, Pak. Bukan saja selesai, bukan saja habis, bahkan banyak yang terjadi justru umat-umat mereka ini membuat kekacauan dan menyusahkan Nabi yang sudah wafat tersebut. Salah satunya adalah Nabi Isa. Nabi Isa ini termasuk Nabi yang nanti di akhirat itu mengalami problem. Karena langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isa, itu begitu banyak yang menyembah kamu, meyakini kamu sebagai Tuhan, ibumu juga diyakini sebagai Tuhan, itu kamu yang menyuruh kah? Jadi Nabi Isa ini termasuk Nabi yang nanti di akhirat itu problem. Karena langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal qulta, apakah kamu yang mengatakan kepada mereka itu bahwa kamu ini Tuhan, ibumu juga Tuhan, sehingga kemudian mereka menyembah kamu? Kemudian Nabi Isa mengatakan, tidak ya Allah, tidak pernah aku mengatakan seperti itu. Dan seandainya aku mengatakan itu pasti engkau tahu, tapi aku tidak pernah mengatakannya. Ya, ini Nabi Isa. Beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 1400 tahun yang lalu baginda wafat, ini agamanya masih dapat dilanjutkan dan diteruskan oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebetulnya umat Nabi Muhammad ini hebat, itu bukan karena kita hebat, bukan. Karena cara Nabi berdakwah itu yang hebat sehingga melahirkan umat-umat yang hebat. Jadi kalau kita pernah mendengar sahabat Abu Bakar hebat, sahabat Umar hebat, sahabat Utsman hebat, sahabat Ali hebat, itu sebetulnya yang hebat bukan mereka. Yang hebat adalah yang mengajar mereka. Jadi Abu Bakar itu sebetulnya ya asalnya orang biasa saja. Utsman termasuk Umar tuh lagi sebelum Islam tuh gangster, tukang berkelahi. Mereka kemudian menjadi hebat karena kehebatan guru mereka yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa rahasia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah sehingga menghasilkan umat-umat yang hebat ini yang dapat melanjutkan tugas baginda berdakwah bahkan selepas baginda sudah wafat. Sedangkan para nabi terdahulu, kenapa mereka agamanya selesai, agamanya habis, tidak ada yang dapat melanjutkan dakwah mereka ketika mereka sudah wafat? Ternyata memang cara Nabi berdakwah ini sangat berbeda dengan para nabi-nabi terdahulu. Apa bedanya? Ini Nabi Muhammad sendiri yang menjelaskan dalam satu hadis sahih. Baginda bersabda, ini Maulid Nabi, sama-sama kita mengambil berkah dari satu hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Jadi ternyata rahasia kehebatan cara Nabi berdakwah
yang menghasilkan umat-umat seperti yang hadir di sini pada malam hari ini. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang tidak ada yang melanjutkan tugas para nabi sebelumnya. Ini adalah karena perbedaan cara nabi berdakwah berbeda dengan cara para nabi terdahulu berdakwah. Apa bedanya? Disebutkan dalam hadis sahih tersebut bahwa para nabi terdahulu ketika berdakwah ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan mukjizat. Contohnya Nabi Isa ketika masuk kaum, Nabi Isa berkata kepada penduduk kaum tersebut, "Wahai penduduk kaum, penduduk kampung, aku ini nabi, ini buktinya." Kemudian Nabi Isa mengeluarkan mukjizat. Di antaranya Nabi Isa mengambil tanah liat, kemudian tanah liat tersebut dibentuk menjadi seperti burung-burung. Dulu waktu kita TK pernah main tanah liat, dibuat seperti burung. Kemudian tanah liat yang sudah berbentuk burung itu ditiup oleh Nabi Isa. Setelah itu betul-betul hidup dan menjadi burung. Maka ketika yang hadir menyaksikan mukjizat itu, kemudian ramai yang beriman. Nabi Musa pun sama. Ramai orang beriman ketika pada waktu itu musim kemarau, kehausan, tidak ada air, aqua tidak ada, air sehat juga tidak ada, belum dibangun pabriknya. Blue, Aquabond, nggak ada semua. Orang kehabisan air. Pernah merasakan kehausan sampai kehabisan air? Alhamdulillah kita tidak mengalami. Tapi bagi yang mengalami itu adalah satu keadaan yang sangat susah. Tiba-tiba di situ Nabi Musa datang, kemudian ada batu yang besar dan dipukul oleh Nabi Musa batu tersebut dengan tongkat. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Tiba-tiba dari batu yang besar itu memancar 12 air. Kagum semua, beriman. Ya, ini pendekatan yang digunakan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan cara Nabi Muhammad berdakwah. Cara Nabi Muhammad berdakwah apa? Mengajar. Jadi bagi sebagian orang, kalau ada orang mengajar dengan ada orang sakti, sering kita anggap yang sakti ini yang hebat. Ternyata tidak. Nabi Muhammad ketika berdakwah itu bukan dengan menunjukkan mukjizat, tetapi dengan mengajar. Ketika ada orang tidak beriman, kemudian Rasulullah menjelaskan. Masih belum beriman, diulangi lagi penjelasannya. Termasuk dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad dikritik oleh orang-orang Mekah. Muhammad itu aneh, pelik. Kita ini sekarang punya puluhan Tuhan, bahkan ratusan Tuhan. Itu saja urusan kita tidak selesai. Ini Muhammad mengajak kita menyembah satu Tuhan. Sedangkan saat ini saja Tuhan kita ada puluhan, ada ratusan, itu saja urusan kita tidak selesai. Urusan duit, urusan kesehatan, urusan hujan, urusan rumah tangga, urusan anak, urusan makanan, urusan minuman, sebanyak itu urusan. Muhammad mengatakan Tuhan satu. Sebanyak ini Tuhan saja masalah tidak selesai. Bagaimana kemudian kita sekarang diajak untuk menyembah Tuhan satu. Maka kemudian Nabi Muhammad ketika mendapatkan kritik seperti itu, apakah baginda mengeluarkan mukjizat? Tidak. Baginda sabar menjelaskan.
Akhirnya turunlah ayat yang maknanya Nabi Muhammad menjelaskan dengan perintah Allah, Muhammad sampaikan kepada kaummu. Tanyakan kepada mereka, kalau kamu sebagai staf atau sebagai kuli atau sebagai pekerja, kamu bekerja dengan 2 bos atau 3 bos, itu lebih nyaman ataukah kamu hanya kerja dengan 1 bos? Contohnya home staff KBRI, tiba-tiba dubesnya ada 2. Oh, ini Pak Wakil Dubes pusing. Dubes pertama bilang, silakan Bapak pergi ke Temburung, sekarang juga. Dubes yang kedua mengatakan, Bapak sekarang harus pergi ke Kuala Belait, sekarang juga. Oh, gimana ini caranya? Dua-duanya dubes. Atau Pak Acep, jadi kontraktor. Ini nanti jembatannya ukuran besinya 20. Bos satu lagi mengatakan, jangan yang 20, nanti kita bankrupt, kecilkan 15 saja. Pusing Pak Acep, mana ini? Dua-duanya bos, dua-duanya owner. Kemudian orang Mekah ditanya, kamu mau punya bos 2 seperti itu atau bos 3? Ya enggak lah. Kita ini semua mau 1 bos saja supaya enggak pusing. 1 bos saja kadang ngambil Panadol. Ini kalau bosnya 2, Panadol sama Bodrek sama apalagi satunya lagi itu. Paramek. Oh, lama di luar negeri saya lupa nama-nama obat Indonesia. Saya ingat Bodrek saja. Nah, akhirnya ketika mendapatkan penjelasan seperti itu, betul juga apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ramai yang beriman. Jadi Nabi tidak menggunakan pendekatan mukjizat. Nabi ketika berdakwah, pendekatan yang digunakan oleh Nabi adalah pendekatan mengajar. Ternyata 2 cara ini hasilnya sangat jauh berbeda. Apa hasilnya? Karena para nabi terdahulu ketika berdakwah menggunakan mukjizat, maka ketika mereka wafat, umatnya tidak dapat melanjutkan. Karena umatnya tidak memiliki mukjizat. Jadi kalau tadi Nabi Isa ambil tanah liat, dibentuk seperti burung, ditiup, betul-betul terbang. Umatnya ambil tanah liat, dibentuk jadi burung, basah. Dan bahaya, penuh COVID. Nabi Musa ketika wafat meninggalkan tongkat. Dulu tongkat ini dipegang oleh Nabi Musa, batu dipukul, keluar 12 mata air. Itu kalau sekarang umatnya memegang tongkat tersebut dipukulkan ke batu, bukan 12 mata air yang keluar, patah tongkatnya itu. Karena yang sakti itu bukan tongkatnya, yang sakti itu nabinya yang punya authority mukjizat. Sehingga mereka, para umat Nabi terdahulu tidak dapat melanjutkan tugas dakwah yang dilakukan oleh para nabi yang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena cara dakwah baginda bukan dengan pertunjukan mukjizat tetapi dengan mengajar, maka hasilnya seperti yang kita saksikan saat ini, umat-umat baginda adalah orang-orang yang dapat melanjutkan tugas baginda. Kenapa? Sebab Nabi ketika hidup sibuk mengajar. Maka ketika Nabi wafat, ini ilmu yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
itu sudah diwariskan kepada murid-murid baginda, yaitu para sahabat. Para sahabat ketika hidup mereka sibuk melanjutkan apa yang dikerjakan oleh baginda, yaitu mengajar. Hasilnya apa? Ketika para sahabat wafat, maka ilmu ini sudah diwariskan kepada generasi berikutnya, yaitu para tabi'in, murid-murid sahabat, sampailah kepada kita ini. Maka tidak heran kita yang ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun berada, apapun pekerjaan kita, tidak rela kita jika hidup kita hanya mikir duit dan duit saja. Ada panggilan dalam hati kita untuk sama-sama melanjutkan tugas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran walaupun kita ini kalau dulu disebut TKI, sekarang ganti nama jadi PMI, Tenaga Kerja Indonesia dulu. Sekarang namanya jadi PMI, Pekerja Migran Indonesia. PMI bukan palang merah ya, Pekerja Migran Indonesia. Jadi kalau ikut namanya sebagai pekerja, ini semestinya yang ada di pikiran kita karena kerja ya nyarinya gaji, duit saja. Tetapi ahlan wa sahlan Pak Bupati, selamat datang. Pak Kiai. Ya, ahlan wa sahlan. Sugeng rawuh. Ya, nyuwun izin kami lanjutkan. Makanya tidak heran karena kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun status kita, dalam hati kita ada panggilan hati untuk melanjutkan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita saksikan di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Jepang, bahkan di Eropa, di Korea, semua sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang di luar negeri, mereka ingin untuk terlibat dalam sama-sama melanjutkan dan melaksanakan apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tidak perlu khawatir dengan masa depan dakwah Islamiyah. Jadi kalau tadi Pak Presiden Permai mengatakan kita ini minoritas karena dari 8 miliar penduduk bumi, yang Islam hanya kurang lebih 2 miliar. 2 miliar itu berarti 25% saja. Enggak perlu risau. Kenapa tidak perlu risau? Sebab agama ini adalah agama yang directly dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini bukan dijaga oleh Nabi Muhammad, bukan dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar, bukan dijaga oleh Pak Kiai, bukan. Agama Islam ini dijaga sendiri directly oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Aku sendiri, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, menurunkan Islam, maka aku sendiri yang akan menjaganya. Dan terbukti sampai ke hari ini, sering kita bersedih karena ada ulama besar wafat, ada kiai besar wafat, ada guru kita wafat, ada dosen kita wafat. Tapi mereka semua ini tidak akan mengurangi dari kejayaan dakwah Islamiyah. Sebab apa? Sebab
Islam ini tidak dijaga oleh kiai, tidak dijaga oleh ulama, tetapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri yang memilih di setiap masa, di setiap zaman orang-orang yang terlibat dalam menjaga dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kita ini adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Maka berapapun kadarnya, kita jangan berhenti untuk ikut serta dalam belajar dan mengajar Al-Qur'an. Sebab ini hanya orang pilihan yang ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Dan belajar dan mengajar ini adalah cara Allah untuk menjaga agama ini sehingga agama ini akan tetap ada sampai ke hari kiamat. Makanya kalau kita lihat di setiap generasi tidak habis-habis orang-orang yang berniat dan bersemangat untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Dan di Brunei Darussalam khususnya luar biasa. Walaupun kita ini tidak semuanya bekerja di bidang pendidikan, tapi semangat yang hadir, semangat masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam pendidikan keagamaan seperti pengajian Zanjabil, juga ada pengajian Salsabila yang perempuan-perempuan. Jadi alhamdulillah ini berjalan sesuai dengan yang disampaikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Bahkan kalau tadi kita lihat dalam presentase data yang disampaikan oleh Pak Presiden, hanya 25% yang Islam, maka itu patut menjadi bukti bahwa kita ini adalah benar-benar manusia pilihan. Karena dari 8 miliar, Allah memilih untuk saat ini 2 miliar saja yang Islam, dan itu termasuk kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena kita ditakdirkan sebagai orang yang beriman, wala tahinu. Jangan pernah kita merasa hina, jangan pernah kita merasa kecil. Kenapa? Sebab orang mukmin itu pasti tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mengkaji surah Al-Kahfi, di sana Allah berfirman, wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadima jannatain. Jadi begitu hebatnya orang mukmin ini sehingga dalam surah Al-Kahfi Allah sendiri yang menjelaskan dengan sebuah perbandingan bahwa kalau ada orang kafir yang sangat kaya raya, dalam surah Kahfi ini digambarkan orang kafir yang sangat kaya raya, dia punya ladang yang begitu luas, ladang anggur. Di sebelahnya masih ada lagi ladang yang begitu luas, ladang kurma. Ditambah lagi di tengahnya sawah padi yang begitu melimpah. Bukan itu saja, bahkan tanahnya yang begitu luas berjuta-juta hektar ini dikelilingi oleh sungai yang tidak pernah kering airnya, begitu subur tanahnya, begitu kaya orang kafir ini. Dan dia memiliki sahabat mukmin yang begitu miskin. Ternyata kata Allah apa? Hakikatnya mukmin miskin ini jauh lebih hebat daripada si kafir yang kaya raya itu. Jadi kalau kita pernah cemburu
dengan orang-orang kafir yang kaya-kaya itu, maka kita harus tobat. Karena hakikatnya kita ini jauh lebih utama sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Jadi kalau di antara kita ada yang mungkin pekerjaannya biasa-biasa saja, duitnya tidak banyak, tetap kita adalah manusia mulia, manusia hebat. Kenapa? Sebab kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Dalam surah Al-Kahfi dijelaskan di situ, si kafir yang kaya ini dengan penuh kesombongannya dia mengatakan kepada sahabatnya yang miskin tadi yang iman tuh, jom ikut saya masuk ke kebun saya. Kamu nanti akan menyaksikan betapa hebatnya perkebunan saya. Buah-buahnya tidak pernah habis. Tanahnya sangat subur. Dan aku yakin perkebunan sehebat itu, sistem ekonomi sehebat itu tidak akan hancur. Bahkan aku rasa kiamat itu tidak akan pernah ada. Bahkan seandainya kiamat ada, aku pasti baik-baik saja. Karena di dunia saja aku sehebat ini, apalagi nanti di akhirat. Begitu sombongnya, ya biasalah orang kaya, kafir, bertemu orang mukmin yang miskin, itu pasti sombong. Ternyata apa? Gambaran Allah SWT di situ, si mukmin tidak kemudian berkecil hati. Dia mengatakan kepada si kafir yang kaya ini, oke bos, kalau kamu merasa harta kamu lebih banyak, ekonomi kamu lebih hebat, tidak mengapa. Tapi insya Allah nanti di akhirat Allah akan memberikan kepadaku sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang kamu miliki. Karena orang mukmin dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di surga. Jadi ini mentaliti orang mukmin yang asli. Ketemu orang kafir yang kaya tidak kemudian ikut saja. Macam mana? You boleh kaya macam ni? Ajar saya. Asal you ajar apa saja saya mau. Pindah agama pun saya mau. Itu tidak ada contohnya seperti itu. Kemudian kata Allah, akhir cerita daripada si kafir yang kaya ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang pernah dia banggakan, yang pernah dia kumpulkan kekayaan itu, rupa-rupanya di akhirat semuanya tidak berguna. Dan di akhirat dia hanya mengatakan suatu perkataan, menyesal. Dia ingin dikembalikan ke dunia dan kemudian dia beriman. Rupa-rupanya semua harta yang dia miliki tidak dapat menolongnya. Jadi di sini kita patut untuk bersyukur bahwa kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang istimewa, umat yang hebat, yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Dan memang desain umat Nabi Muhammad ini, karena kehebatan baginda berdakwah, maka keadaan umatnya pun jauh berbeda. Contoh kejadian Nabi Musa ketika mengajak umatnya untuk berperang, apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila wa inna hahuna qaidun. Musa, kamu kalau ngajak perang jangan ngajak kami. Kamu saja dengan Tuhanmu perang, kami mau santai-santai di sini. Kalau bahasa sekarang kami mau ngopi nih, jangan diajak perang. Bandingkan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ketika datang perintah untuk pergi ke perang Badar, waktu itu Nabi Muhammad mengajak, ayo semua yang ada di sini pergi. Kata para sahabat, Nabi Muhammad, kita ini belum bawa perlengkapan, belum bawa alat. Bagaimana mungkin perang tidak bawa alat seperti ini? Kami mau balik dulu ke rumah. Sebab tidak mungkin perang tanpa alat. Mereka itu jumlahnya banyak dan punya senjata semua. Kita ini tidak bawa perlengkapan. Kemudian kata Nabi Muhammad, oh tidak boleh. Ini perintah Allah, berangkat sekarang.
Ya sudah kalau kalian tidak mau ikut, saya pergi sendiri. Apa kata sahabat? Ya jangan. Kalau engkau pergi perang, kami semua ikut. Dan kami tidak peduli, kami akan ikut. Nah ini umat Nabi Muhammad. Jadi ketika umat Nabi Musa mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila. Musa kalau mau perang jangan ngajak-ngajak. Kami nggak mau, kami ini mau santai-santai. Umat Nabi Muhammad jauh berbeda. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, ya sudah kalau kalian tidak mau ikut, aku pergi sendiri. Kata para sahabat, oh tidak mungkin. Kami semua yang ada di sini akan ikut apapun yang terjadi. Sehingga mereka ketika di jalan ditanya oleh orang-orang, pergi kemana? Mau mati gitu. Dalam Al-Quran disebutkan, ka'annahum yusaquna ilal maut. Karena perang tidak bawa senjata. Senjata seadanya. Dalam perang Badar. Ka'annahum yusaquna ilal maut. Kami ikut Nabi. Kemana? Mau mati lah. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Contoh yang lain, ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sina. Jadi Gunung Sina dalam bahasa Arab disebut Tur Sina. Tur itu artinya gunung. Kita sering menyebut Gunung Tur Sina. Padahal Tur itu ya gunung. Pergi kemana? Gunung Jabal Nur. Ya gunung itu Jabal. Ketika Nabi Musa mendapat perintah untuk pergi ke Gunung Tur Sina untuk menerima kitab Taurat, Nabi Musa mengajak 40 murid pilihannya. Diharapkan apa? Mereka ini menjadi saksi bahwa Nabi Musa menerima kitab Taurat. Akhirnya Nabi Musa naik ke atas, murid-muridnya ini menunggu di bawah. Ketika Nabi Musa turun, ini aku sudah dapat kitab Taurat. Apa jawaban mereka? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami nggak akan beriman kecuali kami lihat sendiri Allah itu. Kalau cuma omon-omon begini, ini omon-omon ini. Mana Tuhan yang nggak lihat? Akhirnya Allah marah betul. Fa'akhadathumus sa'iqatu. Akhirnya karena mereka menantang seperti itu, mereka semua ini yang 40 dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 orang pilihan diajak supaya menjadi saksi, mereka malah bikin hal dan semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda sekali dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita wajib merasa gembira, merasa bangga karena kita ini ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita lebih bersemangat untuk melanjutkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sama-sama kita senantiasa mengisi hari-hari kita dengan belajar dan mengajar ilmu-ilmu agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapapun kadarnya. Jadi tidak mesti harus jadi ustadz, tidak. Yang penting setiap hari belajar. Kalau tidak ada murid, ya anaknya jadi murid. Kalau nggak ada anaknya, cucunya. Nggak ada cucunya, keponakannya. Itu saja yang boleh kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.